Menghias yang tampak ini merusak yang tidak tampak atau yang di dalam ini adalah topik tausiah kita pada hari ini. Gimana tadi Kang Rasid menyampaikan ya, sebenarnya kalau kita sudah menghias yang di dalam, insya Allah yang tampak di luar itu juga akan indah juga ya, seperti apa yang kita hias dari dalam begitu ya Kang ya. Betul. Nah terkait dengan topik kita ini, saya ajak dulu nih Kang Rasid dan juga teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini nih. Nah, Nicholas Saputra dikenal bukan hanya lewat kemampuan akting dan juga ketampanannya, tetapi juga kebaikan hatinya. Meski dikenal sebagai sosok yang amat baik, ia justru tidak pernah memamerkannya ke publik. Koko, suami pesinden dan juga komedian Soimah ini membagikan kisahnya tentang kebaikan hati dari Nicholas Saputra. Ia salah satu orang yang menolong keluarga saya ketika mulai dapat banyak kerjaan di Jakarta. Merelakan satu apartemennya dipinjamkan ke keluarga saya, tulis Koko di media sosialnya. Kebaikan hati Nicholas Saputra ini tidak sampai di situ ternyata, teman hati. Ketika Soimah mencandainya dengan mengatakan kenapa di apartemen bagus ini tidak ada TV-nya, Nicholas pun langsung membawakan TV untuk Soimah. Berbuat kebaikan tidak perlu diumbar. Setuju pastinya, tetap harus rendah hati dan juga sederhana. Tapi Allah itu kan yang maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Sehingga, tapi pertanyaannya kalau kita lihat artikel kan, kita sesuatu yang baik itu akan memancarkan yang baik juga. Nah, betul seperti itu ya Kang ya? Ya, betul kayak Sir. Allah menyampaikan dan disampaikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis kutsinya. Allahu thayyibun yuhibbut thayyibah. Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan. Kebaikan tutur kata, kebaikan sedekah, kebaikan dalam beribadah. Karena Allah itu maha baik. Nah, lihat karakter tadi, Masya Allah. Nicholas Saputra itu ya? Beliau dia. Jadi beliau memberikan satu karakter yang baik. Semoga ini bisa diikuti oleh rekan-rekan artis yang lain. Bahwa, punten sekali, Rasulullah pernah bersabda, teman hati rahmati Allah, dalam satu paparan hadisnya dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau menyampaikan ada 7 golongan, ada 7 golongan yang diselamatkan Allah di yaumul kiamah nanti. Dia diadvokasi, dikasih perlindungan, dikasih layanan oleh Allah di tengah hiruk pikuk sidang di hadapan Allah. Tapi 7 golongan ini aman. Dia dikasihkan fast track, siapkan pengawal untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain hiruk pikuk dengan dosa-dosanya. Siapa 7 golongan itu? Sab'atun yudhilhumullahu yaumaladilla iladilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan proteksi, advokasi dari Allah ketika yaumul kiamah nanti. Salah satu 7 golongan itu adalah, pertama, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa akhfa hatta ta'lamu simaluhu matun piku yaminuhu. Seseorang yang menafkahkan, mensedekahkan kebaikan, tapi sembunyi-sembunyi. Tasaddaqa akhfa hatta ta'lamu simalhu matun piku yaminuhu. Dia bersedekah, publik tidak tahu. Dia menyampaikan kebaikan, hatta dengan kata lain, kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Nah, orang yang punya karakter seperti ini dapat proteksi dan perlindungan Allah yang kiamat nanti, kayak Sir. Bahkan Imam Al-Ghazali itu memberikan paparannya, sedekah yang terbaik itu adalah ketika disampaikan sembunyi-sembunyi. Berarti ini dia menghias yang tersembunyi, tersembunyi, ya? Bukan menghias yang tampak. Begitu. Betul. Nah, ini bagus figur yang baik. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi karakter yang menjadi gerakan di bumi ini. Betul. Nah, seperti Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam satu kitab Ihya Ulumuddin, menyampaikan bahkan ada orang yang pengemis tidur, dia memasukkan uang di sakunya tanpa dia pengetahuan, tanpa dia diketahui. Itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Dia baik buat hatinya. Dia menjadi tidak riya. Bayangkan kan, ngasih dipublikasi, itu nggak aman hatinya kan? Betul. Kenapa tidak aman? Dia pamrih, pamrih sanjungan, pamrih follower, pamrih pengakuan, pamrih eksistensi. Ketika engkau pamrih eksistensi, ketika engkau berbakti, bersedekah dengan pamrih, siap-siap hatimu perih. Betul. Ketika engkau tidak dapat pengakuan, bahkan cibiran dari netizen, tidak cukup dari netizen, citizen pun mencibir. Ada citizen, ada netizen. Nah, karena lebih fokus menghias yang di luar, ya, tanpa memperhatikan hatinya. Maka kata Imam Al-Ghazali, sedekah sembunyi itu lebih selamat. Selamat hatinya, ya. Yang kedua, selamat wajah yang diberinya. Kan ada orang ketika dikasih,
air mukanya tuh malu. Dia dipertontonkan, aku ngasih nih, sampai antrian panjang. Antrian kemiskinan. Dipertontonkan ke publik. Air muka dia kan malu atuh Kak Yasir. Betul. Nah itu juga sering terjadi kan di zaman sekarang ini, bagaimana ketika memberikan bantuan atau memberikan bantuan terus itu berdonasi itu demi konten begitu. Nah itu tuh gimana tuh Kang? Kan sudah jelas Kak Yasir, berbakti bukan demi konten tapi demi Allah. Lillah. Kang Rashid ada argumen berikutnya. Boleh dong saya demi konten supaya ditiru orang lain. Pertanyaannya punten. Sudahkah kamu bisa menahan ini? Nah, karena itu ketika engkau rawan, bikin ya? konten, ketika engkau bikin konten supaya ditiru oleh teman-teman artis atau teman yang lainnya, katakan, selamatkah hatimu ketika engkau bikin konten? Engkau pamrih pengakuan, engkau pamrih ditiru. Ini kan ini bahaya ini. Kecuali engkau mengawalnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ini konten. Nah, maka setiap aktivitasmu harus iringi dengan diluruskan istighfar. niatnya ya. Sebab punten, kalau engkau menyampaikan kebaikan demi pamrih manusia, kan kita bukan demi konten, demi Allah. Kang Rashid, kumaha tuh kalau tidak dipublish? Kan tidak ada yang melihat, tiru. Oke. Nabi memberikan spesifikasi, kalau mau dipublish adalah sedekah wajib. Contoh Kang, zakat fitrah wajib kan? Boleh dipublish. Sholat fardu publish, dah itu mah wajib. Nah yang sedekah sunnah kalau boleh sembunyi lah. Maka orang-orang kalau sholat fardu wajib di masjid. Kalau sholat sunnah bagus di rumah, sembunyi. Berarti memang harus ini ya Kang ya, meyakinkan niat itu. Jadi jangan sampai yang dihias di luarnya aja, tapi hiasi dulu nih, perbaiki dulu nih hatinya, sehingga yang keluar juga memang benar niat lillah ta'ala ya, begitu ya Kang ya. Maka punten sekali, yang ada di tampilan layar itu tidak mencerminkan isi hati. Nah itu nih bahaya nih teman hati, jangan sampai apa yang ditampilkan di layar, tampilkan di luar nih tidak mencerminkan isi hati.